Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hamdan lillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama dan yang terutama, alhamdulillah, syukur selalu kita kembalikan kehadirat Allah Jalla Jalaluh, karena hanya dengan taufiknya, dengan hidayahnya, dengan bantuannya, dengan izin dan perkenannya, bertemulah kita saat ini untuk kita berjamaah maghrib. Kemudian sejenak kita belajar bersama, membaca atau mempelajari secara umum kunci kebahagiaan dunia akhirat. Dan itu kita masuk kepada firman Allah, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin itu, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang mereka itu khusyuk dalam sholatnya. Melanjutkan kajian kita tentang khusyuk ini, ada bab yaitu as-shalah bi khusyuk, salat dengan khusyuk, qurratu lil aini wa rahatun lil qalbi. Salat dengan khusyuk itu nanti keadaannya qurratun lil ain, jadi kegembiraan, jadi kebahagiaan. Pertama. Yang kedua, warahatun lil qalb, sangat menyenangkan hati, membahagiakan hati. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan betapa kedudukan salat ini di hadapan beliau. La syakka anna shalah qurratu li'aini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi, salat ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi Nabi SAW. Warahatun liqalbi waruhi. Roha itu bukan hanya bermakna roha istirahat, tapi menenangkan, menenteramkan hatinya dan jiwanya. Lihalawati munajatihi li rabbih, karena Nabi itu merasakan manisnya, lezatnya bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wali husuihi, karena memang kehusuan beliau. Kemudian wa hudur qalbihi baina yadillah taala, yang penting keberadaan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin tidak bisa
amalkan oleh semua umatnya, karena ini memang beliau ini memang sudah tingkat tinggi, kita mengikutinya, tapi kita berupaya sesuai dengan kemampuan kita. Nabi SAW bersabda, hubbiba ilayya an-nisa wat-tib wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Hubbiba ilayya an-nisa. Kadang-kadang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu disukakan pada diriku dari dunia kalian. Ada lagi kalau min dunyakum. Tapi yang penting pertama kita mau terjemahkan hubbiba ilayya an-nisa. Disukakan pada diriku itu pertama urusan wanita. Yang kedua atib, wangi-wangian. Yang ketiga waju'ilat qurratu aini fi shalah. Dan namun penyejuk hatiku diletakkan dalam salat. Kita lihat yang pertama, hubbiba ilayya an-nisa. Disukakan pada diriku dari dunia kalian itu urusan keadaan hukum wanita. Karena banyak persoalan-persoalan hukum yang itu tidak ada pada laki-laki tapi ada pada perempuan. Jadi kalau wanita, Nabi harapkan mereka itu belajar dari Nabi SAW, mendengarkan ketentuan Nabi SAW, Al-Quran, Nabi SAW. Pertama, ahkamul haid, urusan datang bulan, an-nifas, setelah melahirkan itu ada darah, dan itu sekian hari, dan ini terjadi pada wanita. Mandi wajib, gimana caranya? Kemudian al-iddah, seorang wanita yang dicerai oleh suaminya itu dia punya masa tunggu, atau dia ditinggal wafat oleh suaminya, itu juga punya masa iddah, dan begitu seterusnya. Ini syariat mengajarkan. Nabi SAW selalu menyampaikannya dan selalu memperhatikan urusan wanita ini. Ada lagi yang menyebutkan hubbiba ilaihi ziyadatun fil ibtila wal ikhtibar. Ada memaknai, karena hadis ini harus dimaknai yang benar. Kalau hanya disukakan kepadaku perempuan, bisa-bisa dimaknai negatif, apalagi yang memaknai orang barat yang tidak pernah sholat itu, atau mustasyrik ini orientalis. Kalau menemukan satu kata Nabi itu, kemudian itu dibuat peluang untuk menghinakan Nabi SAW. Ada yang memaknai wakila hubbiba ilaihi ziyadatun fil ibtila wal ikhtibar wat taklif fayakunu dzalika aktsar limasyaqihi wa a'dam li ajrihi. Ada yang memaknai Nabi ini sangat menyukai urusan wanita ini karena wanita ini menambah ujian hidup. Hubbiba ilaihi ziyadah, ada tambahan ujian hidup mengenai urusan wanita. Watakalif, ada beban-beban yang itu berkaitan dengan persoalan wanita itu, dan itu menambah kesulitan, menambah beban, menambah pahala dari Allah SWT. Itu yang ada yang memaknai seperti itu. Yang jelas Nabi ini sangat memperhatikan persoalan wanita yang di masa jahiliyah itu sangat direndahkan. Wanita di zaman jahiliyah itu sangat dihinakan.
sangat-sangat dihinakan. Bahkan sampai kita mendengar ada suku tertentu yang suka mengubur bayinya hidup-hidup. Antara lain seperti itu. Sehingga wanita ini memang terhinakan, tidak disukai. Sehingga tapi kita harus tahu juga. Jadi ada tambahan kelengkapan. Orang Arab itu tidak semuanya mau menanam hidup bayinya, tidak semuanya. Ibu Nabi itu perempuan. Ibu Nabi itu perempuan. Kenapa kok masih ada? Karena memang ada suku-suku tertentu dan itu kemudian sangat dilarang dalam Al-Quran atau Nabi SAW. Tapi ada lagi mereka ini, di antara orang-orang ini ada satu orang kerjanya itu, katakanlah kerjanya itu suka memantau, mencari bayi yang akan dikubur hidup-hidup. Antara lain, seingat saya ada satu orang ini, sehingga orang Arab ini zaman jahiliyah suka menyembah berhala. Ini kesesatan. Suka mengubur hidup wanita ini, itu juga kesesatan. Suka berjudi, suka minum minuman keras. Itu memang keadaan mereka. Tapi jangan lupa, orang Arab itu juga punya keistimewaan dan itu tidak dimiliki oleh bangsa lain. Tidak dimiliki oleh bangsa lain. Di zaman itu ada yang namanya ibadah haji. Ka'bah peninggalan Nabi Ibrahim. Ratusan tahun dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mereka punya agama Ibrahim punya. Walaupun agama ini penuh dengan bid'ah. Sehingga ada berhalanya. Kalau mereka tawaf di Ka'bah itu bersiul-siul dan tepuk tangan. Tapi mereka juga punya harga diri yang tinggi. Sangat punya harga diri yang tinggi. Tidak ada orang Arab pengecut, penakut itu tidak ada. Jadi kalau memang mau duel hadapan muka, itu orang Arab itu suka memberi makan, suka membantu orang. Nabi ini sebelum jadi nabi itu punya apa kalau bahasa sekarang ini, perkumpulan. Yang perkumpulan ini terdiri dari orang-orang yang mereka ini suka membela orang-orang yang tertindas. Jadi kalau ada orang kaya tidak mau bayar hutang kepada orang miskin ini, lalu mengadu kepada ini organisasinya Nabi SAW, Halful Fudul. Mereka bersumpah betul itu untuk menegakkan kebenaran. Mereka akan lawan itu. Coba kata Nabi, setelah Islam ini ada lagi kayak gitu, saya ikut. Karena memang sangat menegakkan kebenaran, keadilan, dan suka membantu orang-orang yang tertindas. Itu zaman itu, Nabi belum jadi Rasul. Maka kemudian ketika ada orang yang suka menguburkan wanita ini hidup-hidup, ini orang, kalau misalnya ada orang bawa bayi, dia lihat bawa bayi ini, dia tanya, mau kemana itu? Saya mau kuburkan hidup-hidup. Karena ini membawa malu, membawa aib. Orang ini membujuk merayunya, jangan dikubur, kasih saya. Mau diadopsi, kasih saya. Ini berikan. Karena ini anak menurut ayahnya itu membawa aib, membawa petaka, maka diambillah, dipelihara, diasuh sampai dewasa. Banyak itu, mungkin bukan hanya itu aja, dia memang punya itu anak-anak
yang dia selamatkan. Lalu kemudian kalau sudah dewasa, dia datang kepada orang tuanya. Lalu memberitahu, anakmu sudah dewasa. Kamu mau ambil? Kalau mau ngambil diberikan. Kalau tidak, dia tetap masuk. Itu hebatnya. Makanya Nabi SAW dilahirkan di daerah itu, diutus di daerah itu sudah terukur semua itu. Kenapa? Nabi kok tidak dilahirkan di Paris saja itu? Kota besar. Itu kita bicara mengenai Allah, luar biasa. Tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, semuanya terukur, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus jadi Nabi umur 40? Kok tidak 25 saja? Itu sudah semuanya, tidak ada yang keliru. Dan Allah memang tidak pernah keliru. Tidak pernah keliru. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika beliau jadi nabi, jadi rasul, persoalan wanita ini beliau perhatikan baik-baik. Jangan ada itu orang yang menghinakan wanita. Jangan ada orang yang meremehkan wanita. Nabi paling suka itu punya anak perempuan, lalu ditimangnya, disenanginya, dicintainya. Kalau orang lain malu menggendong anak perempuan, Nabi sebaliknya. Itulah yang terjadi di zaman itu. Dan sudah ada surat namanya surat An-Nisa yang berarti wanita, perempuan. Dan tidak ada surat Ar-Rijal, laki-laki. Tidak ada. Nabi SAW, jadi kalau misalnya ada datang wanita misalnya, ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, kami juga wanita ingin dapat arahan darimu. Silakan kumpul kapan? Nah, Nabi mengatur waktu, beliau memberikan arahan. Beliau juga mengingatkan bahwa wanita itu kadang-kadang menjadi jebakan setan itu. Menjadi senjatanya syaitan. Itu Nabi mengingatkan pada wanita-wanita mukminah ini supaya mereka ini tidak bisa diganggu oleh setan dan tidak masuk ke neraka. Karena neraka itu kebanyakan penghuninya itu perempuan. Tapi bukan perempuan mukminah, bukan perempuan salihah, bukan. Itu perempuan-perempuan pengikutnya iblis dan setan. Banyak-banyaklah kamu bersedekah. Banyak-banyaklah kamu bersedekah. Saya lihat kebanyakan kamu ini jadi penghuni api neraka. Kenapa ya Rasulullah? Ada apa dengan kami ya Rasulullah? Nabi kadang-kadang menjelaskan, takfurnal ashir, kamu selalu mengingkari kebaikan suami. Antara lain, kalau suami berbuat baik 100 kali, lalu dia salah 1 kali, yang 1 kali ini jadi masalah berat itu. Tapi bukan di Kediri. Takfurnal ashir wa tukthirnal li'an. Lidahmu suka mengutuk itu. Perkataanmu itu mesti tidak baik itu. Perkataan yang tidak baik. Dan kamu juga lihat kekuranganmu, dan juga tidak ada yang lebih dalam kehidupan ini. Kekurangan ada pada wanita. Apa itu kekurangannya ya Rasulullah? Kekurangannya itu, kalau laki-laki cukup 1 saksi, perempuan bisa 2. Jadi kalau saksi laki-laki itu
2. Perempuan perlu 4. Yang itu antara lain seperti itu. Jadi dan kamu juga agamamu juga kurang. Kamu dalam sebulan itu tidak melakukan sholat. Dan itu sah. Allah yang membolehkan, bahkan melarang wanita dalam keadaan bulan bertemu dengan Allah. Allah larang. Itu kekuranganmu. Jadi ada berapa hari tidak sholat. Itu antara lain, walaupun itu bukan satu dosa, bukan satu kesalahan. Kalau sholat tidak usah bayar, tidak sah qadha. Tapi kalau puasa, Nabi SAW mewajibkan qadha. Itu urusan wanita yang Nabi selalu memperhatikannya. Bahkan terkadang datang wanita namanya Asma bintinya itu saya lupa, karena nanti ada Asma binti. Wah, ini rupanya Asma ini setelah berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, lalu mereka itu berbicara tentang persoalan perbedaan laki-laki dan wanita, lalu kemudian memutuskan Asma harus menyampaikan kepada Nabi SAW. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, di depan laki-laki dia datang dengan penuh takdim, dengan penuh aturan, lalu dia menyampaikan, ya Rasulullah, di belakang saya itu banyak wanita-wanita yang pendapatnya sama dengan saya. Saya menjadi juru bicara, menyampaikan. Kalau laki-laki itu ya Rasulullah bisa berjihad, bisa mengantarkan jenazah, apalagi berjihad lalu mati syahid surga, bisa keluar menunaikan ibadah pada Allah. Kami perempuan hanya di rumah, laki-laki perang, gugur, mati syahid. Si perempuan ini di rumah hanya menggendong anaknya. Itu ya Rasulullah keadaan kamu. Laki-laki boleh mengantar jenazah, perempuan tidak, dan lain-lain. Itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW kepada sahabat yang ada, pernahkah kamu dengar pertanyaan sehebat ini? Mereka bilang, belum pernah ya Rasulullah. Ini pertanyaan luar biasa. Itu Nabi SAW. Kata Nabi kepada Asma, sampaikan kepada teman-temanmu semua, sahabatmu, bahwa keberadaan seorang istri di rumah, di mana suaminya berjihad dengan pahala yang begitu besarnya, istri ini sama, pahalanya sama dengan suami yang berangkat itu, sama pahalanya, sama. Jadi istri yang jaga anak, jaga keluarga karena suaminya berangkat berjihad, pahalanya sama dengan suaminya, sama. Bukan kemudian kamu kan di rumah toh, tidak berbuat apa-apa, tidak ada. Bahasanya Nabi tidak begitu, sama. Dan jihadmu itu di rumah tangga, itu jihad. Laki-laki mungkin di medan perang, perempuan ada jihad tersendiri, dan itu pahalanya sama, nilainya sama. Allah tidak pernah membedakan itu antara muslim, muslimah, mukmin, mukminah, laki-laki yang khusyuk, perempuan yang khusyuk, laki-laki yang taat, perempuan yang taat, laki-laki yang banyak berzikir, perempuan yang berzikir banyak, sama, pahalanya sama. Allah samakan. Itu antara lain seperti itu. Dan itu disampaikan oleh Nabi SAW. Sehingga wanita di zaman Nabi SAW itu punya kedudukan yang sangat mulia sekali. Yang di zaman itu bangsa-bangsa lain
mungkin termasuk sekarang masih bingung bagaimana mensetarakan laki-laki dan perempuan. Bahkan ada istilah wanita itu apa bahasanya? Menuntut emansipasi. Emansipasi itu apa? Apa bahasanya? Betul ya, bahasa saya. Menuntut apa? Iya, menuntut. Islam mengatur, tidak pakai dituntut, tidak usah. Karena walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama dengan perempuan, perempuan tidak sama dengan laki. Itu ada tempatnya masing-masing. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada laki atau perempuan. Sama, masing-masing punya tempat tersendiri. Masing-masing punya tempat, silakan. Tapi kalau itu memang tugasnya laki-laki, tidak usah perempuan mau emansipasi. Kok laki-laki terus jadi imam? Saya bisa jadi imam. Saya hafal kok 30 juz. Enak perempuannya jadi imam, pakainya pakai rok mini lagi. Allahu Akbar. Itu Nabi ngatur. Nih, perempuan sini tempatnya, laki-laki sini tempatnya. Keadaannya begini, itu sudah teratur. Tidak perlu dirubah oleh Panji Gumilang. Tidak perlu. Nabi itu sudah hebat itu. Sudah hebat itu. Dan sekarang memang ada istilah, yang istilah ini memang mau merusak Islam seperti itu. Kalau warisan 2:1 diganti itu 1:1. Harus itu wanita itu tidak sama dengan wanita zaman Nabi. Sekarang modern. Kalau laki-laki bisa jadi khatib, perempuan juga pinter kok. Boleh itu, tidak apa-apa. Karena dia juga punya ilmu. Silakan, tidak apa-apa. Apa bahasanya ini golongan ini? Ini apa? Liberal ya, liberal itu. Nah, kita mau dirusak, kita mau dirusak. Kalau bisa kita mau dikafirkan. Quran itu mengatakan. Kalau mereka bisa, ini statau, kalau mereka mampu, kamu dibuat kafir itu. Kamu dibuat tidak sholat, kamu dibuat tidak puasa, kamu dibuat tidak ingat kepada Allah. Itu kalau bisa. Tapi dengan rahmat Allah, Allah itu suka menolong agamanya, suka menolong umat Islam, suka menolong. Sehingga walaupun umat Islam dulu, coba ini pelajaran. Jangan bicara wanita itu pakai jilbab. Jangan bicara itu. Di zamannya LB Murdani. Jangan bicara Assalamualaikum. Tapi kenapa begitu dilarang, ditekan, ternyata kekuasaan Allah. Sekarang orang kalau tidak pakai jilbab itu malu rasanya. Berubah keadaan. Jadi Allah itu tidak bisa dibodohi. Allah itu. Dia juga. Jadi kalau ada orang manusia, lalu dia melakukan makar, tipu daya untuk merusak agama Allah, untuk merusak Islam dan kaum muslimin, Allah itu khairul makirin. Artinya tipu daya sehebat apapun menurut ukuran manusia, Allah itu tidak sulit menggagalkannya. Tidak sulit, mudah sekali. Jadi kita ini kalau melihat keadaan, lalu kita kembalikan. Hasbunallah, cukup Allah mau mengatur. Atau kita bilang wallahu khairul makirin, cukup Allah yang mengatur. Ini antara lain yang diajarkan oleh Nabi SAW, supaya wanita ini tetap jadi wanita mukminah dengan aturannya, dengan syariat yang diatur oleh Al-Quran, oleh Nabi SAW. Yang kedua, atib ini atib misik wangi. Nabi itu paling suka wangi-wangian. Laki-laki yang ke masjid dianjurkan pakai wangi-wangian. Wanita ke masjid tidak dianjurkan.
Karena wanita kalau pakai minyak wangi, apalagi seorang wanita, wanginya itu jadi satu masjid misalnya, itu buat fitnah. Fitnah. Kalau laki-laki tidak. Itu Nabi SAW. Tidak boleh wanita pakai minyak wangi kecuali untuk keluarganya. Kalau untuk orang lain tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Karena nanti jadi fitnah. Jadi pintu bagi setan itu. Nabi kalau mau menghadap kepada Allah mesti pakai atib. Nabi SAW kalau kedatangan malaikat Jibril mesti dalam keadaan siap dan wangi. Itu Nabi SAW. Sehingga Nabi ini menganjurkan kepada kita, Al-Quran juga, kalau ke masjid pakai pakaian yang baik, rapi dan seterusnya, sehingga menghadap kepada Allah dalam keadaan terhormat, mulia. Jangan kalau hanya menghadap kepada manusia, rapinya bukan main. Tapi kalau menghadap kepada Allah sebaliknya. Ini tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Yang ketiga, di sini disebutkan salat dijadikan sumber kebahagiaanku. Salat dijadikan sumber kebahagiaanku. Tidak ada kebahagiaan bagi Nabi SAW melebihi kebahagiaan berdiri di hadapan Allah SWT. Tidak ada kebahagiaan bagi Nabi SAW melebihi kebahagiaan beliau ketika bersujud di hadapan Allah SWT. Sehingga Nabi itu kalau menyuruh Bilal, ya Bilal, arihna bis salat. Bilal, ayo senangkan kita dengan salat. Hibur kita, ini pakai bahasa terjemahan. Arihna, senangkan, hibur, bahagiakan dengan salat. Ayo Bilal, kalau bahasa dulu itu kan aqimis salat, ayo sudah, aqimis salat. Lantunkan iqamah. Kalau Nabi, arihna biha. Tolong, ayo Bilal, senangkan hati kita ini dengan salat. Lalu beliau memulai salat. Yang salat itu sangat menyenangkan beliau. Andai kata boleh, beliau itu kalau boleh tidak akan keluar dari salat. Lain dengan umatnya yang di benua Afrika itu, kalau boleh cepat selesai salat. Cepat selesai salat. Dan ini hal yang tidak baik. Salat ingin cepat selesai ini. Apalagi imamnya panjang itu, masa baca surat panjang. Kita ini ya. Memang Nabi itu bijaksana. Nabi kalau dalam keadaan berjamaah, ada anak kecil menangis, Nabi ringankan. Nabi ringankan. Nabi sudah tahu itu. Tapi ketika dalam keadaan-keadaan tertentu, Nabi panjangkan surat itu. Mau sholat, ada anak perempuan, ada anak menangis dengan ibunya. Nabi meringankan itu. Maunya saya mau panjangkan itu. Tapi karena saya mendengar ini anak nanti mengganggu ibunya, saya ringankan. Jadi sholat dengan ringan boleh. Kita masuk, itu sisa waktu iqamah itu tinggal 2 menit. Masa 2 menit mau baca awal fajri? Ya tidak bisa. Yang disiplin tetap iqamah itu. Tidak bisa, tidak boleh menunggu. Karena yang lain-lain sudah menunggu mulai tadi itu. Dan ada yang mau berkepentingan, dia mau segera keluar, dia segera mau bepergian. Sehingga Nabi mengingatkan, imam ini mesti bijaksana. Di belakangnya itu ada orang tua, ada orang sakit, ada orang punya kepentingan. Punya kepentingan, dia selesai sholat, dia langsung mau ada sesuatu yang harus dia selesaikan. Nah ini kalau imamnya baca Al-Baqarah, ya bingung makmum yang punya kepentingan ini. Sehingga Nabi SAW ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, suratnya itu panjang sekali.
Lalu Nabi dilapori, ya Rasulullah, Mu'ad begini ya Rasulullah. Ini Mu'ad salat dengan kaumnya. Mu'ad begini ya Rasulullah, panjang ya Rasulullah, kami tidak mampu, bahasanya begitu. Datang Mu'ad. Lalu Nabi berkata, afattan anta ya Mu'ad. Misalnya, Mu'ad, kamu baca surah apa di mereka itu? Ya ya Rasulullah. Misalnya ini bebas ya, bahasa bebas. Ya separuh dari surat Al-Baqarah ya Rasulullah. Separuh Al-Baqarah itu ayatnya 286, 184, 183. Afattan anta ya Mu'ad. Mu'ad mau buat masalah kan? Nanti orang-orang itu tidak senang sholat jamaah, tidak senang. Apalagi ketahuan tertulis, Mu'ad imamnya ulang itu, ulang. Kenapa? Membuat hati tidak ikhlas, bukan ya tidak lah. Yang pokoknya cukupan lah. Apalagi ini adzan maghrib untuk buka puasa. Adzan dapat kurma 3 air, sholat. Imamnya baca wal fajri walaya, itu panjang itu sudah. Karena pikiran makmum ini mau makan ini habis ini. Nah, cukup dia baca li ila fi Quraisy. Cukup baca alam daroh. Selesai, cukup. Habis itu makmum atau coba baca lam yakunil ladzina kafaru, atau baca wal fajri walayalin ashrin. Itu relatif panjang untuk jamaah zaman sekarang. Kalau zaman Nabi mungkin masih pendek itu. Tapi itulah yang terjadi. Sehingga Nabi SAW mengingatkan kepada jamaah, kepada imam, qos dan itu buat Nabi. Yang tadi sholatnya luar biasa, tapi ketika beliau memberi arahan kepada imam, khususnya sholat beliau itu qos dan sederhana. Beliau tahu siapa makmumnya, dalam keadaan apa makmum itu khutbahnya juga qos dan khutbahnya juga sederhana. Khutbahnya sederhana. Saya pernah menemukan di mimbar di satu masjid itu tertulis, di mimbar itu tertulis tulisan besar, khutbah maksimal 15 menit. Saya baca itu karena rupanya ada khatib yang bertele-tele. Ini sudah 1 jam masih mau nambah itu. Makmum tidak suka itu, tidak suka. Makmum itu apalagi ini Jumatan, siang hari dia. Ini orang setelah sholat dia makan langsung balik ke kantor untuk kerja, melanjutkan. Tapi ini terus sehingga selesai 1:30 semuanya. Sholatnya jam 1, khutbahnya selesai jam 1, lanjut sholat sampai jam 1:30. Ya demi ibadah kepada Allah. Nanti Jumat depan makmumnya tidak datang itu. Pokoknya disebut masjid di Banaran ini tidak datang. Tapi bukan di sini, bukan. Ini antara lain seperti itu. Makanya kalau Nabi sudah sholat sendiri, kita akan lanjutkan yang akan datang. Kita akan tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabb, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana a'inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk kami selalu mengingat-Mu. Tolonglah kami untuk kami selalu berterima kasih kepadamu. Dan tolonglah kami untuk kami selalu baik dan memperbaiki ibadah kami. Ya Allah, salah satu kekurangan kami tidak bisa khusyuk. Ketika kami masuk dalam sholat, pikiran kami
hati kami selalu diganggu oleh syaitan, selalu diingatkan oleh syaitan sesuai dengan sabda Nabi-Mu bahwa syaitan itu datang kepada kami lalu mengingatkan dan mengingatkan. Tolong ya Rabb, lindungi kami dari ketidakhusyuan, lindungi kami dari segala gangguan syaitan, baik di luar solat apalagi dalam solat. Ya Allah, dalam solat kami ingin mengingat-Mu, bukan mengingat dunia. Tolonglah kami untuk kami dalam solat dengan kemudahan-Mu kami bisa mengingat-Mu. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf, mungkin ada kata-kata yang kurang pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik astaghfiruk